Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada hari ini Ustaz Tenun akan menyampaikan lagam atau nada baca dari Peraga Yambu'a Jilid 6. Pada Peraga Yambu'a Jilid 6 ini, kita akan mempelajari tentang yang pertama adalah huruf mad, yaitu alif, wawu, dan ya. Yang kedua adalah kita akan mempelajari tentang hamzah wasol. Yang ketiga adalah kita akan mempelajari tentang ismam, ikhtilas, tashil, imalah, serta saktah. Yang keempat, kita akan mempelajari tentang shod yang dibaca sin atau sebaliknya, yaitu sin yang dibaca shod. Yang terakhir, kita akan mengetahui pada jilid 6 ini tentang kalimat-kalimat yang tertulis di dalam Al-Quran yang sering dibaca salah oleh para pembaca Al-Quran. Teman-teman sekalian, marilah kita bersama-sama simak bagaimana cara baca dan materi yang ada pada jilid 6. Yang pertama adalah pada surah Al-Maidah ayat 38 juz 6, yaitu pokok pelajarannya ada pada kalimat kasabah. Pada kalimat kasabah, rata-rata baknya dibaca pendek. Akan tetapi dalam surat Al-Maidah ayat 38 ini, baknya tetap dibaca panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizun hakim. Pokok pembahasan yang kedua adalah pada surat Hud ayat 68, yaitu kalimat yang bergaris bawah adalah samuda. Daknya dibaca pendek karena di atasnya alif ada buletan yang bulat banget yang menandakan bahwa huruf di bawahnya dianggap tidak ada. Maka, pada kalimat samuda ini, ketika kita baca wasol, maka danya menjadi pendek. Dan ketika kita baca berhenti atau wakof, maka dalnya dibaca sukun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'an lam yaghnaw fiha. Ala inna samud. Dalnya dibaca sukun ketika wakof dan dibaca pendek ketika wasol. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Ala bu'dan li samud. Pembahasan berikutnya adalah pada surat Yusuf ayat 87 ada dua kalimat yang bergaris bawah. Yang pertama adalah wala tayyasu dan yang kedua adalah innahu la yayyasu. Pokok materi pada kalimat ini adalah alifnya dianggap tidak ada. Jadi, pada kalimat pertama dan kalimat kedua, ta dan ya-nya dibaca pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rawhillah. Innahu la yay'asu min rawhillahi illa al-qawmul kafirun. Pembahasan berikutnya adalah pada surat Ad-Dahr atau Al-Insan ayat 15 sampai 16. Kalimat yang bergaris bawah adalah dua kalimat qawariro. Qawariro yang pertama, di atasnya alif ada buletan yang lonjong yang menandakan bahwa ro-nya dibaca panjang ketika wakof dan dibaca pendek ketika wasol.
Pada qawariro yang kedua, alifnya di atasnya ada bulatan yang bulat banget, menandakan bahwa alifnya dianggap tidak ada. Jadi, pada qawariro yang kedua, itu ketika dibaca waqaf, maka roknya sukun, dan ketika dibaca wasol atau lanjut, maka roknya dibaca pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. Berikutnya adalah pada surah Al-Mu'minun ayat 52, kalimat yang bergaris bawah adalah wa ana. Bacaannya di atasnya alif ada bulatan yang lonjong yang menandakan bahwa bacaannya dibaca panjang ketika waqaf dan dibaca pendek ketika wasol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Pembahasan berikutnya adalah pada surah Az-Zumar ayat 17, kalimat yang bergaris bawah adalah wa anabu. Pelajarannya adalah nanya tetap dibaca panjang. Karena wa anabu, ananya bukan ana yang berarti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Berikutnya, pada surat Yunus ayat 7 juz 11, kalimat yang bergaris bawah adalah bil hayatid dunya. Pada kalimat bil hayati, di situ bukan baca bil hayawati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Berikutnya, pada surah Al-Fajr ayat 23 juz 30, kalimat yang bergaris bawah adalah waji'ah. Pelajarannya adalah di atasnya alif ada bulatan yang bulat banget, menandakan bahwa alifnya dianggap tidak ada. Jadi cara membacanya adalah waji'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waji'a yawma idzin bi jahannam
جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Berikutnya adalah pada surah Al-Isra ayat 5 juz 15, kalimat yang bergaris bawah yang pertama adalah ulahuma. Kalimat yang bergaris bawah yang kedua adalah uli. Pada kalimat yang bergaris bawah ulahuma adalah u-nya dibaca panjang. Pada Al-Quran Rasm Utsmani, huruf mad, alif, wawu, dan ya yang berfungsi menjadi huruf panjang selalu tidak berharokat sukun. Jadi, pada kalimat ulahuma yang pertama, u-nya dibaca panjang, dan pada kalimat yang kedua, uli, u-nya dibaca pendek, karena di atasnya wawu ada buletan-bulet banget yang menandakan bahwa huruf di bawahnya dianggap tidak ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Berikutnya pada surah At-Tolak ayat 6, juz 28, kalimat yang bergaris bawah adalah ulati. U-nya dibaca pendek karena di atasnya wawu ada buletan-bulet banget yang menandakan bahwa huruf di bawahnya dianggap tidak ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alayhinna hatta yad'na hamlahun. Para pejuang Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya pembahasan kita yaitu pada surah Maryam ayat 5 juz 16. Bahwa huruf mad, yaitu alif, wawu, dan ya, di dalam Al-Quran Rasm Utsmani, huruf mad tidak ada sukunnya, akan tetapi tetap terbaca. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni hiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahab li min ladunka waliya. Berikutnya pembahasan kita pada surah Al-Mu'minun ayat 46 juz 18, yaitu huruf yang di atasnya ada buletan yang bulet banget, maka huruf di bawahnya menandakan tidak dibaca atau dianggap tidak ada. Contohnya pada kalimat wa malaihi, i-nya dibaca pendek karena ya-nya dianggap tidak ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Pembahasan berikutnya pada surat Ad-Dariyat ayat 47 juz 27. Pelajarannya
pada kalimat yang bergaris bawah adalah ya-nya yang pertama adalah sukun dan ya yang kedua dianggap tidak ada karena di atas ya yang kedua ini ada bulatan yang bulat banget. Contohnya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Pada kalimat bi'aidin bukan bi'ayyidin karena ya yang satunya dianggap tidak ada. Berikutnya adalah pada surah An-Naml ayat 36 juz 19 kalimat yang bergaris bawah adalah فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ. Pada kalimat ini terdapat 3 cara membacanya. Yang pertama adalah فَمَا آتَانِ. Cara yang kedua adalah فَمَا آتَانِي. Cara yang ketiga adalah فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. Berikutnya adalah surah Al-Fatihah ayat 1 dan 2. Pelajarannya adalah pada hamzah wasol di ayat kedua kalimat alhamdu. Hamzah wasol dibaca ketika di permulaan dan tidak dibaca ketika di pertengahan. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Dilanjutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika pada ayat pertama dan kedua diwasolkan, maka hamzah wasol pada kalimat alhamdu tidak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di bawah garis ada tanda baca atau tanda waqaf pada Al-Quran Rasm Utsmani yang berjumlah 6, yaitu mim kecil, lam alif, jim, kola, shola, titik 3, titik 3. Mim kecil artinya lazim, wajib berhenti. Lam alif artinya la takif, tidak boleh berhenti. Jim artinya jais, boleh berhenti, boleh lanjut. Qola artinya al-waqfu aula, lebih baik dibaca waqaf atau berhenti. Shola al-waslu aula artinya lebih baik dibaca lanjut. Titik 3, titik 3, berhenti di salah satu titik 3. Berikutnya, pada surah Ali Imran, ayat 1 dan 2, juz 3, pelajarannya adalah
cara membaca alif lam mim dan Allahu pada ayat kedua ketika dibaca wasol dan wakof. Pada surah Ali Imran ayat 1 dan 2, ini boleh dibaca 3 cara. Yang pertama, dibaca wakof. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cara yang kedua adalah dibaca wasol dan mim. Yang pertama dibaca 6 harokat, mim yang kedua dibaca fathah disambung dengan lafadz Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cara yang ketiga adalah dibaca wasol, mim yang pertama 2 harokat, mim yang kedua dibaca fathah dan disambung dengan lafadz Allah. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berikutnya adalah pada surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Pada surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2 ini dapat dibaca 2 cara. Yang pertama adalah dibaca wakof dan yang kedua adalah dibaca wasol. Ketika dibaca wakof, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Yang kedua, dibaca wasol, tanwinnya dal pada kalimat ahadun ketika bertemu dengan hamzah wasol pada lafadz Allah, maka tanwinnya dal diganti dengan nun iwad atau nun wikoyah yang selalu berharokat kasroh. Jadi cara membacanya ketika diwasolkan adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Di bawah garis adalah bacaan-bacaan fawatihus suwar. Alif lam mim shad Tasim mim Hamim Ain Sin Qaf Kaf Ha Ya Ain Shad.
Berikutnya, pada surah Al-Ahqaf ayat 4, juz 26, kalimat yang bergaris bawah adalah Fis samawat ituni. Pelajaran pada kalimat ini adalah ada dua cara membacanya. Yang pertama dibaca waqaf dan yang kedua dibaca wasol. Contoh bacaan fis samawat ketika dibaca waqaf adalah Fis samawat ituni. Pada kalimat ini ketika dibaca wasol adalah Fis samawati ituni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Ituni bi kitabim min qabli hadha aw asarah am lahum syirkun fis samawati ituni bi kitabim min qabli hadha aw asaratin min ilmin in kuntum shadiqin. Berikutnya adalah pada surat Yusuf ayat 11 juz 12, kalimat yang bergaris bawah adalah la ta'manna. Pada kalimat ini bisa dibaca dua cara. Yang pertama bacaan ishmam dan yang kedua adalah bacaan ikhtilas. La ta'manna ketika dibaca ishmam adalah yang pertama sambil didengungkan pada bacaan man, bibirnya ditarik, dimonyongin, ditarik lagi, baru dilepaskan pada kata na. La ta'manna. Cara ishmam yang kedua adalah dengungnya nun tasydid dengan cara bibirnya dimonyongin sambil berdengung pada manna. La ta'manna. Bacaan yang kedua adalah bacaan ikhtilas, yaitu la ta'manna ditulis zahir menjadi la ta'manuna. Cara membaca ikhtilasnya adalah nun yang pertama dibaca ringan dan cepat. La ta'manna ditulis zahir menjadi la ta'manuna, dibaca ikhtilas menjadi la ta'manna. Bacaan ikhtilasnya adalah nun yang pertama dibaca dhammah, ringan dan cepat. Sekarang Ustaz Ainun akan mencontohkan bacaan ishmam dan bacaan ikhtilas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna
ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Berikutnya adalah contoh bacaan ikhtilas. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Berikutnya, pada surat Fussilat ayat 44, juz 24, ada dua kalimat yang bergaris bawah. Yang pertama adalah kalimat a'ajamiyun, yaitu bacaan tashil. Dan yang kedua adalah pada kalimat yang bergaris bawah, ulaika, u-nya dibaca pendek karena wawunya dianggap tidak ada. Berikutnya, Ustaz Ainun akan membacakan surah Fussilat ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabiy. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa' walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Berikutnya adalah pada surat Yunus ayat 51 juz 11. Kalimat yang bergaris bawah adalah al-ana. Kalimat al-ana bisa dibaca tashil, bisa dibaca ibdal. Contoh bacaan ibdal adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Itu adalah contoh bacaan ibdal. Berikutnya adalah contoh bacaan tashil pada kalimat al-ana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Kalimat al-ana mempunyai dua kalimat yang sama yang bisa dibaca tashil dan bisa dibaca ibdal. Dua kalimat yang lain adalah, yang pertama kalimat az-zakaraini bisa juga dibaca tashil, az-zakaraini. Kalimat yang kedua adalah pada kalimat Allahu bisa dibaca ibdal, bisa juga dibaca tashil, yaitu Allahu. Berikutnya pada surah Hud ayat 41 juz 12, kalimat yang bergaris bawah adalah
majroha. Bacaan imalah menjadi majriha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Berikutnya, pada surah Al-Qiyamah, ayat 27, juz 29, yaitu pada Al-Quran Rasm Utsmani, ketika kita bertemu dengan huruf sin kecil, maka itu artinya adalah bacaan saktah. Saktah adalah berhenti sejenak tanpa ambil nafas. Cara membacanya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Berikutnya adalah akhir surat Al-Anfal ketika digabungkan dengan awal surah Al-Baro'ah atau At-Taubah. Dalam hal ini dapat dibaca dengan 3 cara. Yang pertama adalah dapat dibaca dengan bacaan waqaf. Yang kedua adalah dapat dibaca dengan cara wasol, yaitu terdapat bacaan iklab atau dengung, karena tanwinnya mim sukun bertemu dengan baknya awal surah Al-Baro'ah. Yang ketiga adalah dapat dibaca wasol, terdapat bacaan saktah. Baik, berikutnya marilah kita simak praktek dari akhir surah Al-Anfal ketika disambung dengan awal surah Al-Baro'ah atau At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Inna Allaha bi kulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Cara yang kedua adalah dibaca wasol dan terdapat bacaan iklab. Inna Allaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Yang ketiga adalah dibaca wasol, terdapat bacaan saktah. Inna Allaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Berikutnya adalah pada surah Ar-Rum ayat 54 juz 21, kalimat yang bergaris bawah yang pertama adalah kalimat du'fin, yang kedua adalah kalimat du'fin, dan yang ketiga adalah kalimat du'fa. Pelajarannya adalah huruf dot
pada tiga kalimat tersebut, huruf dod pada tiga kalimat tersebut boleh berharokat fathah, boleh berharokat dummah. Sekarang, Ustaz Ainun akan mencontohkan huruf dod yang berharokat fathah, maka dotnya semuanya dibaca fathah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min du'afin summa ja'ala min ba'di du'afin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin du'afan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Cara baca pada surah Ar-Rum ayat 54 yang kedua adalah dotnya dibaca dummah. Apabila dot yang pertama dibaca dummah, maka dot yang kedua dan dot yang ketiga pun wajib dibaca dummah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin summa ja'ala min ba'di du'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Berikutnya adalah kalimat yang ada tambahan huruf sin di bawahnya huruf shad. Pada kalimat-kalimat yang ada tambahan huruf sinnya, cara mudah untuk membaca sin atau shad adalah ketika huruf sin ada di bawahnya shad, maka lebih baik dibaca shad. Berikutnya, ketika huruf sin kecil ada di atasnya shad, maka lebih baik dibaca sin. Pada surah At-Tur ayat 37, huruf sin kecil ada di bawahnya shad, maka lebih baik dibaca shad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Berikutnya, pada surah Al-Furqan ayat 69, juz 19, kalimat yang bergaris bawah adalah kalimat fihi. Pada kalimat fihi, hi-nya dibaca panjang, pengecualian dari fihi yang hi-nya selalu dibaca pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Berikutnya, pada surat Fussilat ayat 29, juz 24, kalimat yang bergaris bawah adalah arinal ladzaini. Pada kalimat ini tergolong bacaan hati-hati karena pada kalimat ini dzalnya dibaca fathah, bukan arinal ladzina, tetapi yang betul adalah arinal ladzaini.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Berikutnya, pada surah An-Nahl ayat 76 juz 14, kalimat yang bergaris bawah adalah wa huwa kallun. Ini termasuk bacaan hati-hati karena kafnya berharokat fathah bukan dummah. Jadi dibacanya wa huwa kallun bukan wa huwa kullun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Pada halaman-halaman berikutnya, ini adalah lembar latihan untuk pokok materi yang ada pada jilid 6. Silahkan kepada para ustadz dan ustadzah sekalian untuk menguraikan satu persatu sesuai dengan pelajaran-pelajaran yang sudah dijelaskan dan sudah dipelajarin bersama. Teman-teman semua, alhamdulillahirrabbilalamin, untuk peraga jilid 6 sudah selesai. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk belajar Al-Quran mulai dari Yambu'a jilid 1A sampai Yambu'a jilid 6. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.